Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aflah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, MK Metode Perkembangan Anak Usia Dini. Dosen pengampu saya, Ibu Ropisa MED. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan otak anak dalam Al-Quran. Penjelasan. Al-Quran tidak menyebutkan kata otak secara eksplisit atau langsung, tapi meskipun Al-Quran tidak secara langsung menggunakan kata otak, ia banyak menyebutkan fungsi-fungsi utama otak, seperti berpikir, merenung, menggunakan akal, memahami, mengingat, dan mengetahui yang mana fungsi-fungsi ini berpusat di otak. Jadi saat Al-Quran berbicara langsung tentang akal, hati, dan panca indera, sebenarnya itu juga menyebutkan perkembangan neurologi anak. B. Tahap perkembangan otak dalam perspektif Al-Quran. 1. Tahapan janin awal penciptaan dan pembentukan otak. Surat Al-Mu'min ayat 12 dan 14. Ayat ini merinci terhadap tahapan penciptaan manusia dari nutfah air mani, alaqah segumpal darah hingga segumpal daging. Ilmu modern menunjukkan bahwa struktur dasar otak terbentuk sejak usia kandungan 3-4 minggu dan berkembang pesat selama kehamilan. 2. Tahap bayi dan anak kecil, fitrah dan potensi akal. Surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan tidak memberimu pendengaran, penglihatan, dan pendengaran sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Penjelasan ayat ini sangat penting karena juga alat belajar utama manusia, otak, sensoris dan efektif, disebut langsung. Pendengaran berkembang lebih dulu pada bayi. Penglihatan berkembang setelah lahir. Hati pusat kesadaran, emosi, dan akal. 3. Tahap anak dan remaja mengasah akal dan tanggung jawab. Surat Al-Baqarah ayat 15, yaitu hingga apabila ia dewasa dan mencapai umur 40 tahun, ia berdoa, "Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah aku agar aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, kedua orang tuaku." Ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan kognitif dan emosional berkembang secara bertahap dan mencapai puncaknya sekitar usia 40 tahun. Tapi tahap awal anak-anak dan remaja adalah masa penting untuk mengasah pemikiran dan karakter. 4. Perintah untuk menggunakan akal. Banyak ayat yang menurut manusia untuk berpikir. Al-Quran Imran ayat 191. B. Menggunakan akal. Al-Quran Al-Baqarah ayat 44. C. Merenung tadabbur. Al-Quran Muhammad ayat 24. Ini semua adalah aktivitas yang berkaitan langsung dengan otak. Maka Al-Quran memotivasi umat manusia, termasuk anak-anak, dalam proses pembelajaran untuk mengaktifkan potensi otaknya. C. Aplikasi untuk pendidikan anak dan parenting. 1. Stimulasi otak sejak dini. A. Membaca Al-Quran kepada janin. B. Membicara aktif dengan anak. C. Memberi pengalaman sensorik positif. 2. Menghargai terhadap tumbuh kembang. Al-Quran menggambarkan perkembangan manusia sebagai bertahap. Al-Quran Al-Insan ayat
1-2. Jadi orang tua dan pendidikan perlu bersabar dan memahami bahwa kemampuan berpikir anak tidak langsung sempurna. 3. Dalam Al-Quran, pemahaman bukan hanya soal logika, tapi juga nilai dan spiritualitas. Maka perkembangan otak anak menurut Al-Quran harus seimbang antara akal dan spiritualitas. Kesimpulan, Al-Quran mengakui bahwa otak anak lahir dalam keadaan kosong, tidak tahu apa-apa, tetapi diberi perangkat belajar oleh Allah, dan juga otak anak berkembang seiring stimulasi dari lingkungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.